Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan tugas besar kami, yaitu internship. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Daniandika Permana. Nama saya Adabi Rehan Muhammad. Perkenalkan, nama saya Indira Lima Fasya Zahara. Dan saya Anisha Hayati Suhendar. Di bab 1 laporan kami ada pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan nanti, yaitu internship. Dokumen ini digunakan sebagai acuan untuk pengembangan oleh pengembang aplikasi internship. Lalu di subbab yang kedua ada ruang lingkup. Perangkat lunak ini berbasis web dan digunakan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia. Perangkat lunak ini dibangun menggunakan HTML dan dapat diakses browser web yang mendukung HTML. Perangkat lunak ini dibangun untuk masyarakat Indonesia dan perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu di subbab yang ketiga ada definisi, singkatan, dan akronim. Ada 3, yaitu IS, ISFR-XX, ISNFR-XX. IS merupakan singkatan dari internship. Lalu ada FR, yaitu functional requirement, dan XX merupakan nomor. Lalu ada NFR, yaitu non-functional requirement. Di subbab yang keempat ada referensi. Referensi yang kami gunakan adalah web3 schools untuk belajar HTML. Lalu ada artikel SKPL Live Assistant yang dapat diakses di researchgate.net. Selanjutnya ada bab 2. Selanjutnya ada deskripsi global perangkat lunak. Aplikasi internship ini berbentuk web dan dapat digunakan untuk melihat dan melamar lowongan pekerjaan. Aktor-aktor yang terdapat pada aplikasi internship ini itu ada 3, yaitu admin, perusahaan, dan pelamar. Yang pertama itu admin. Admin tugasnya adalah mengelola data. Lalu yang kedua ada perusahaan, tugasnya untuk memberikan data pekerjaan dan melihat data pelamar. Yang terakhir itu adalah pelamar. Pelamar dapat melihat data pekerjaan dan melamar pekerjaan. Lalu selanjutnya ada deskripsi rinci dari perangkat lunak itu sendiri. Yang pertama ada deskripsi kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsionalnya. Itu ada isinya ada 4. Yang pertama ada daftar akun user. Itu user dapat meregistrasi akun menggunakan data user itu sendiri. Lalu yang kedua ada melamar pekerjaan. Itu user dapat melamar di perusahaan yang sedang membuka perekrutan pekerjaan. Yang ketiga, perusahaan dapat memberi detail informasi pekerjaan. Lalu yang keempat itu admin dapat mengakses seluruh fitur yang ada pada perangkat lunak tersebut. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Ini ada 2. Yang pertama itu antarmuka yang berbeda antara perusahaan dan user. Yang kedua itu sistem dapat dijalankan oleh beberapa web browser yang berbeda. Lalu di sini bisa kita lihat sendiri ada use case diagramnya. Ini use case dari perangkat lunak yang kami buat. Di sini aktornya ada 3, yaitu perusahaan, admin, dan juga pelamar. Di sini perusahaan dan pelamar bisa registrasi, lalu perusahaan dan pelamar juga dapat view data pekerjaan. Perusahaan dapat input data pekerjaan, update data perusahaan, view data pelamar, delete data pekerjaan. Dan semuanya itu mengharuskan perusahaan untuk login terlebih dahulu. Lalu ada selanjutnya ada kelas diagram. Di sini kelas diagram merupakan diagram kelas dari perangkat lunak yang kami buat. Di sini totalnya ada 7 kelas yang kami buat. Ada pelamar, admin, perusahaan, autentifikasi, mendaftar, apply pekerjaan, dan juga lowongan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang dari registrasi itu sendiri. Yang pertama di sini kita dapat melihat ada use case scenario-nya. Ini nama use case-nya sendiri registrasi. Aktor yang terlibat itu pelamar dan perusahaan.
Deskripsinya ini aktor ingin meregistrasikan akun baru di perangkat lunak kita. Prekondisinya itu form registrasi yang ditampilkan. Postkondisinya itu registrasi berhasil dan data tersimpan di database. Ini skenarionya, yang pertama aktor itu membuka tab registrasi, lalu dilanjutkan dengan sistem menampilkan tampilan form registrasi. Yang ketiga, aktor mengisi form registrasi. Yang keempat, ini aktor menekan tombol selesai. Yang kelima, sistem mencocokkan data dengan yang ada di database. Yang keenam, itu jika data yang sama sudah tersedia, maka menampilkan data sudah tersedia dan kembali ke langkah 2. Yang ketujuh, jika data belum tersedia, maka lanjut ke langkah 8. Yang ke-8 itu sistem memasukkan data ke database. Yang ke-9 menampilkan tulisan berhasil dan selesai. Lalu ada use case, ada activity diagramnya juga. Di sini bisa dilihat aktornya juga masih sama dari perusahaan dan pelamar, berdampingan dengan sistem. Yang pertama itu bisa masuk ke menu registrasi, lalu menampilkan menu registrasi, lalu input form registrasi, verifikasi, memasukkan form registrasi, terus jika tersedia datanya maka kembali ke menampilkan menu registrasi, dan jika tidak tersedia maka menyimpan data baru ke database, lalu menampilkan berhasil terdaftar dan selesai. Selanjutnya ini ada sequence diagram dari registrasi. Ini dapat dilihat alurnya, ada mulai dari input form registrasi, lalu dicek registrasinya, diinsert, lalu di-outputkan kembali sehingga dapat ditampilkan itu berhasil atau tidaknya proses registrasi tersebut. Lalu ini ada UI, user interface dari bagian registrasi itu sendiri. Di sini untuk perusahaan bisa menginputkan namanya, nomor telepon yang bisa dihubungi, email, dan kata sandi untuk mendaftar. Lalu yang selanjutnya ada login. Ini sama, kita membahasnya dari use case scenario-nya terlebih dahulu. Di sini nama use case-nya itu sendiri login. Aktor yang terlibat itu bisa pelamar, admin, maupun perusahaan. Deskripsinya ini untuk login masuk ke dalam aplikasi internship. Precondition-nya ini form login ditampilkan, dan post-condition-nya itu login berhasil dan masuk ke dalam aplikasi internship. Skenario utamanya ini, yang pertama, aktor dapat membuka tab login. Yang kedua, sistem menampilkan form untuk login. Yang ketiga, aktor mengisi form login. Yang keempat, aktor menekan tombol login. Yang kelima, mencocokkan data dengan yang ada di database. Yang keenam, jika data loginnya tidak tersedia, maka kembali ke nomor 2 dengan menampilkan username atau passwordnya salah. Dan jika data login tersedia, maka sistem akan menampilkan menu utama dari aplikasi internship itu sendiri. Lalu dilanjutkan ada activity diagram. Di sini sama, dari aktornya itu ada admin, perusahaan, dan pelamar, dan berhadapan dengan sistem. Dari startnya itu, pertama aktor masuk ke menu login, lalu dilanjutkan ke sistem menampilkan menu login, lalu aktor input form username dan password. Lalu sistem memverifikasi username dan passwordnya itu sendiri, dan jika tersedia maka menampilkan menu utama, dan jika tidak tersedia kembali ke menampilkan menu login. Lalu selesai. Lalu dilanjutkan dengan sequence diagram dari login ini sendiri. Kita mulai dari input username password, lalu dicek, dan abis itu akan di-returnkan untuk untuk ditampilkan berhasil atau tidaknya login tersebut. Yang selanjutnya ini ada user interface dari loginnya itu sendiri. Yang selanjutnya ada view data pekerjaan. Di sini kita membahas mulai dari use case scenario-nya lagi. Nama use case-nya ini view data pekerjaan. Aktornya dapat pelamar, perusahaan, maupun admin. Deskripsinya, aktor ingin melihat list pekerjaan yang tersedia. Precondition-nya itu aktor akan melihat list pekerjaan yang tersedia. Post-condition-nya itu data pekerjaan yang tersedia ditampilkan di layar. Skenario-nya itu terdapat ada 2. Yang pertama itu aktor membuka list pekerjaan. Yang kedua itu sistem menampilkan list pekerjaan yang tersedia di database. Lalu ini ada activity diagramnya. Dimulai dari start dari aktor, itu masuk ke data pekerjaan. Lalu sistem akan menampilkan data pekerjaan yang tersedia dari database. Lalu selesai. Lalu ini ada sequence diagram dari view data pekerjaan tadi. Dimulai dari input data perusahaannya, dan
lalu dilanjutkan untuk view data pekerjaan yang tersedia di database itu, lalu dikembalikan dan di-outputkan untuk ditampilkan. Di sini ada user interface-nya dari view data pekerjaan tersebut, bisa dilihat sendiri. Saya di sini akan menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama adalah tampilan GUI web. Web internship menggunakan resolusi web sebesar 1440 pixel. Dikarenakan resolusi segitulah yang paling direkomendasikan untuk membuat website. Lalu ada kebutuhan minimum user. Yang pertama ada desktop. Desktop ini dipecah lagi menjadi ada monitor, keyboard, mouse, dan juga CPU. Lalu ada smartphone. Smartphone di sini minimumnya adalah berbasis Android dan iOS. Lalu ada perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan web. Yang pertama ada Sublime Text 3 sebagai kode editor untuk membuat websitenya. Lalu ada MySQL sebagai database untuk menyimpan data para user. Lalu ada antarmuka komunikasi yang berfungsi sebagai medium untuk mengakses web internship. Yang pertama ada Microsoft Edge, lalu Google Chrome, dan Opera Mini, dan Mozilla Firefox. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.